Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devis Rahayu dengan NIM B1B1231162. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis, yaitu usaha Asia Baru Cake and Bakery. Nah, pada slide pertama yaitu terdapat latar belakang, di mana industri bakery terus berkembang dan bukan hanya sekedar makanan pelengkap, tetapi menjadi kebutuhan sehari-hari. Permintaan produk roti meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup. Di kota Kendari, Asia Baru Cake and Bakery menawarkan berbagai produk seperti roti manis, donat, kue ulang tahun dengan harga yang terjangkau. Namun, usaha menghadapi tantangan seperti persaingan ketat dan biaya bahan baku yang naik. Oleh karena itu, penting melakukan studi kelayakan bisnis agar pemilik dapat merumuskan strategi dan memastikan usaha berjalan efektif dan menguntungkan. Studi ini mencakup aspek pemasaran, SDM, teknis, keuangan, dan hukum. Pada slide kedua yaitu gambaran umum usaha, di mana Asia Baru Cake and Bakery adalah usaha yang memproduksi dan menjual roti, kue, dan pastry di kota Kendari. Tujuannya adalah untuk menyediakan produk makanan berkualitas, enak, dan terjangkau. Usaha ini dikelola oleh pemilik dan beberapa karyawan yang membantu di produksi, pengemasan, dan pelayanan pelanggan, serta fokus pada inovasi produk dan teknik pembuatannya. Nah, Asia Baru berlokasi strategis di area ramai, dekat dengan pemukiman, sekolah, dan perkantoran yang memudahkan konsumen untuk berkunjung. Lokasi ini dipilih karena akses transportasi yang mudah dan potensi kedatangan pelanggan yang tinggi. Toko ini memproduksi berbagai jenis roti dan kue agar setiap harinya, termaksud roti manis, roti tawar, kue tart, bolu, dan snack. Konsumen sasaran mencakup rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pelanggan umum, memberikan peluang untuk memperluas jangkauan pasar. Pada slide ketiga yaitu ada analisis SWOT, di mana kekuatan strike yaitu produk fresh, harga terjangkau, rasa khas, kostum cake, dan lokasi strategis. Nah, yang kedua yaitu kelemahan, weaknesses, peralatan yang terbatas, promosi digital belum optimal, dan bergantung pada baker inti. Yang ketiga yaitu ada peluang, yaitu opportunities, di mana permintaan yang tinggi, kerjasama snack box, dan ekspansi cabang. Nah, yang keempat itu ada ancaman, threats, di mana persaingan yang ketat, kenaikan harga bahan baku, dan selera konsumen cepat berubah. Oke, kita masuk di slide keempat yaitu aspek pasar dan pemasaran. Asia Baru Cake and Bakery memproduksi berbagai produk roti dan kue seperti roti tawar, roti manis, donat, kue ulang tahun, dan snack box yang dibuat setiap harinya untuk memastikan kesegarannya. Segmentasi pasar mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga di kota Kendari dan sekitarnya, yang mencari makanan praktis dan berkualitas dan dengan harga terjangkau. Dalam analisis pasar, segmentasi meliputi demografi, geografi, dan psikografis. Persaingan di industri bakery di Kendari cukup ketat dengan banyaknya kompetitor yang menawarkan produk dan harga bervariasi. Namun, toko roti Asia Baru memiliki peluang dengan menjaga konsistensi rasa dan layanan yang baik. Strategi pemasaran untuk meningkatkan pangsa pasar mencakup meningkatkan kualitas produk, menawarkan harga bersaing dengan diskon khusus, memperluas layanan online, dan mempromosikan produk melalui media sosial. Program loyalitas pelanggan dan konten menarik juga diusulkan untuk menarik perhatian konsumen. Kita masuk di slide selanjutnya yaitu aspek SDM, di mana Asia Baru Cake and Bakery memiliki struktur organisasi yang sederhana dan jelas untuk operasional yang efektif. Pemilik atau manajer utama bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Supervisor produksi mengatur jadwal dan kualitas proses pembuatan roti. Karyawan produksi termasuk baker dan helper mengelola dan memanggang produk. Karyawan penjualan melayani pembeli dan mengatur produk, sementara karyawan administrasi mengelola catatan keuangan. Nah, setiap posisi memiliki kualifikasi tertentu untuk menjaga kelancaran operasional, seperti pemahaman manajemen bagi pemilik dan pengalaman produksi bagi supervisor. Sistem rekrutmen dilakukan melalui pengumuman di media sosial dan wawancara singkat dengan masa percobaan kerja. Penggajian berdasarkan UMKM dan mempertimbangkan beban kerja dengan intensif untuk karyawan.
Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk menentukan peluang promosi dan bonus. Dari segi SDM, usaha ini dinilai layak dengan karyawan yang cukup dan jelas dalam pembagian tugas, kualifikasi yang sesuai, serta sistem pelatihan dan penggajian yang baik. Kita masuk pada aspek teknis dan operasional. Asia Baru Cake and Bakery terletak di Kota Kendari, dekat dengan pemukiman dan area komersial. Lokasi ini memudahkan akses bagi pelanggan dan pemasok, serta mendukung penjualan langsung. Tata letak ruang dirancang untuk efisiensi dan kebersihan dengan area untuk penyimpanan bahan, produksi, pemanggangan, dan penjualan. Peralatan yang digunakan termasuk mixer besar, oven industri, dan mesin pengemasan yang menjamin kualitas produk. Nah, kapasitas produksi rata-rata bakery adalah sekitar 300-500 roti, 20-40 loyang kue bolu, dan 5-10 kue ulang tahun setiap harinya. Kapasitas ini bisa meningkat saat permintaan tinggi seperti pada musim hari raya. Proses produksi di Asia Baru Cake and Bakery mengikuti langkah-langkah standar operasional. Bahan baku diperoleh dari supplier terpercaya, lalu ditimbang, dicampur, dibiarkan mengembang, dibentuk, dipanggang, didinginkan, dihias, dikemas, dan dipajang. Pengadaan bahan baku dari pemasok tetap memastikan harga stabil, kualitas terjamin, dan pengiriman tepat waktu. Standar kualitas dan higienitas yang ketat diterapkan untuk menjaga kemasan dan kesegaran produk. Pada jam produksi adalah jam 5 sampai jam 15 WITA dan jam penjualan yaitu jam 7 sampai jam 22 WITA. Analisis kelayakan teknis menunjukkan peralatan yang memadai, proses produksi yang efisien, dan lokasi yang mendukung penjualan. Nah, kita masuk di aspek keuangan, di mana yang terdapat kebutuhan investasi, yaitu di dalamnya terdapat investasi tetap, investasi tidak tetap, dan modal awal kerja. Nah, yang kedua yaitu ada biaya operasional, di mana biaya operasional ini mencakup biaya variabel dan biaya tetap. Nah, yang ketiga yaitu proyeksi pendapatan. Nah, di sini kita bisa lihat proyeksi pendapatan dari berbagai macam roti dan kue, yaitu roti manis sekitar 45 juta per bulan, kue basah atau kue bolu sekitar 15 juta per bulan, dan kue ulang tahun sekitar 31.200.000 per bulan. Nah, terdapat hal lainnya di mana di dalamnya adalah laba rugi, break even point atau BEP, dan payback period atau PP, yang dimana penjelasannya saya sudah jabarkan di laporan studi kelayakan bisnis saya. Nah, selanjutnya analisis kelayakan keuangan. Berdasarkan perhitungan dari aspek keuangan di atas, laba bulanan tinggi yaitu sekitar 44.900.000, payback period cepat kurang lebih 2-3 bulan, dan BEP rendah jatuh di bawah kapasitas produksi pendapatan cukup stabil. Maka aspek keuangan dinilai sangat layak, highly feasible untuk usaha Asia Baru Cake and Bakery. Yang terakhir yaitu terdapat aspek hukum. Asia Baru Cake and Bakery dapat berbentuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM atau usaha perorangan. Usaha ini umumnya dimiliki oleh satu orang dan memiliki risiko pribadi jika tidak terpisah dari harta pribadi. Jika berkembang, usaha baik naik status menjadi perseroan terbatas PT untuk perlindungan hukum lebih baik. Nah, untuk beroperasi sah, Asia Baru Cake and Bakery harus memiliki beberapa legalitas, termasuk nomor induk berusaha yang berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Surat keterangan usaha (SKU) diperlukan untuk membuktikan keberadaan usaha dan mengharuskan izin. Izin pangan industri rumah tangga (PIRT) wajib dimiliki untuk memastikan produk makanan aman, dan sertifikat Laik Height Sanitasi SLHS menunjukkan standar kebersihan terpenuhi. Nah, sertifikat halal pada produk sangat dianjurkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Nomor pokok wajib pajak NPWP penting untuk pajak dan kerjasama bisnis. Jika memperkerjakan karyawan, usaha harus mengikuti peraturan ketenagakerjaan seperti upah minimum, lembur, jam kerja, cuti, dan keselamatan kerja.
Dalam bakery, karyawan harus memakai perlindungan seperti sarung tangan dan celemek. Usaha juga harus memperhatikan peraturan lingkungan, yaitu pengelolaan limbah, pembuangan sampah yang benar, dan penggunaan bahan pembersih yang aman. Asia Baru Cake and Bakery dinilai layak secara hukum karena izin usaha dan produk makanan dapat diperoleh dengan mudah tanpa izin lingkungan yang rumit. Nah, kita masuk di penghujung akhir, yaitu kesimpulan, di mana berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis Asia Baru Cake and Bakery, usaha ini memiliki peluang yang baik untuk berkembang. Permintaan produk bakery di Kota Kendari tinggi, didukung oleh kebutuhan makanan praktis dan acara yang memerlukan roti dan kue. Strategi pemasaran efektif dengan lokasi yang strategis dan variasi produk yang fresh. Struktur organisasi jelas dan tenaga kerja cukup memadai. Peralatan dan proses produksi memenuhi standar, pendapatan melebihi biaya operasional dengan laba bersih tinggi dan payback period singkat. Usaha ini juga memenuhi legalitas yang diperlukan. Itulah hasil presentasi saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.